Tiada kata menyerah kalah, angkat bendera putih untuk perjuangkan tanah warisan sang ayah yang sertifikatnya tak hanya atas nama Ashanti, tapi ada pihak lain yang juga punya sertifikat serupa. 3 tahun sudah Ashanti berjuang hingga membawa masalah ini ke ranah hukum. Mulanya pihak yang bersengketa bergeming seakan anggap angin lalu. Merasa tak dianggap, Ashanti terus bersuara hingga pihak yang berkonflik mulai unjuk itikat baik. Ashanti cukup dibikin geram dan gerah, namun masih berusaha untuk cari solusi dengan duduk bersama. Akhirnya dari pihak mereka menghubungi dan mencari solusi gitu ya. Ya mudah-mudahan lah, kita tunggu gitu. Jangan setelah aku udah bergerak sampai sejauh ini baru begini kan juga sia-sia dong perjuangan aku kan. Maksud aku ya kalau emang bisa ketemu titik temu ya kenapa nggak dari kemarin-kemarin sih. Keras berjuang agar tanah warisan tak sampai hilang jadi milik orang lain, Ashanti harus korbankan kuliah doktoral, disertasi terbengkalai. Cukup mahal memang harga yang dibayar Ashanti. Namun pihak kedua seakan tidak peduli tentang ini, bertindak sesuka hati, bahkan sudah menjualnya ke pihak lain. Ini udah 3 tahun yang lalu kita sama-sama tahu bahwa kita tanah ini memiliki dua pemilik gitu kan. Nah kan udah tahu, udah sama-sama, kok main ngejual sendiri kan itu masalahnya kan. Jadi dan kita udah beberapa kali ketemu, udah ada penawaran ini itu. 2 sertifikat untuk 1 lahan. Aneh tentu saja. Mungkinkah pihak lain itu disinyalir sebagai mafia tanah? Entasa dirugikan. Nah ini kan aku ada 2 kepemilikan, ayo kita cari solusi. Aku juga bukan karena rasa aku juga milik terus ya udah lo harus keluar, ini punya aku aja kan, enggak. Ayo kita cari solusi, apapun yang kita hasilkan ya kita bagi 2 dong. Aku sih udah ke ranah hukum, aku udah sempet pakai legal, aku udah ke sini sana sini gitu, udah berjalan. Tapi ya dengan namanya orang mau berusaha punya itikat baik ya kita kan coba tanya dulu apa sih dari kalian gimana. Jika tanah yang diklaim Ashanti sebagai warisan sang ayah, mengapa harus bermurah hati untuk dibagi 2 dengan pihak lain? Bukankah Ashanti sudah persoalkan masalah ini ke ranah hukum? Mengapa pula masih harus buka pintu diskusi dengan pihak lain yang punya sertifikat serupa? Mungkinkah tanah itu memang bersengketa dari awal dibeli almarhum ayahanda Ashanti? Warisan ya? Zaman papaku dulu baru pulang ke Indonesia. Jadi kan kita dulu tinggal di kemana-mana kan karena papaku tugas. Jadi pas pulang ke Indonesia tuh papaku emang beliin lah banyak tanah gitu ya. Tapi tanah zaman dulu kan ternyata ya ya gitulah ya, kan tanah warisan ya, yang ada 5 anak yang punya gitu. Jadi ya bukan stres tapi lebih ke gimana caranya kita harus memperjuangkan lah apa yang pernah ayah kita punya kan. Aku lebih stres ke kuliah aku sih sebenarnya. Aku takut kalau mundur lagi ya kapan mau selesainya kan. Ashanti memang tidak terlampau stres akibat masalah tanah, tapi dirinya harus tetap berjuang untuk warisan sang ayah. Bagaimanapun, perihal aset, Ashanti sudah terbilang cukup banyak, bahkan harganya saja melebihi tanah yang disengketakan. Lihat saja Istana Cinere dengan luas 1.500 meter persegi, serta luas bangunan mencapai 1.000 meter persegi. Belum lagi model bangunan yang bak istana megah, lengkap dengan berbagai desain interior yang elegan dan indah. Bangunan 1.500 meter dan aku sering pergi-pergi, kadang kita nggak sempet buat menata-nata lagi gitu. Ini kan baru rapi 2 hari, tiba-tiba berantakan lagi gitu. Baru rapi 2 hari, udah berantakan lagi. Ini aku belum pernah loh, ini ada lemari rahasia kita, bisa tutup. Belum pernah ngasih tahu kamar aku nih, aku lagi mau supaya aku punya kenangan tentang rumah ini. Oke, sekarang kita menuju ke ruang tengah. Paling kita suka ini di ruang ruang TV sekaligus ruang keluarga. Tadinya nggak ada kasur, bapak anak cuma taruh kasur kayak punya bayi aja gitu kan, taruh di sini. Ini spot-spot ruang TV-nya kita. Ini tuh pantry, ini tempat yang paling sering kita datengin. Ini lagi ada, nah pantry-nya tuh tadinya gede, ini tempat kita masak-masak, dan ini spot yang paling sering kita dudukin, padahal punya meja makan segede gaban. Ruang tamunya kita nih di sini. Nah, ini koleksi piring aku dari berbagai macam negara. Rumah mewah itu kabarnya sempat ingin dijual dengan harga 35 miliar rupiah, namun batal kini.
Dan Asanti kini masih tempati rumah Cinere yang menyimpan kenangan tentang perjuangan dirinya dan Anang dari tidak punya rumah hingga sukses bangun rumah mewah itu. Dan di rumah ini pun masih tersimpan rapi koleksi warisan almarhum ibunda. Warisan-warisan dari orang tua dan ada yang beli juga. Ini semua dari rumah mama almarhum waktu mama meninggal. Karena yang suka ngoleksi gini anak ceweknya cuma 2 dan kakakku nggak suka, jadi aku yang suka, aku yang bawa ini semua tuh barang-barangnya dia semua. Tapi aku beli lemari baru buat naro karena kadang mungkin harganya nggak seberapa, tapi zaman sekarang tiba-tiba yang udah yang udah lewat-lewat kayak gini-gini tuh sekarang harganya mahal gitu. Nah, ini juga kenangan kita nih nanti. Ini dulu belinya ya pakai darah dan air mata. Serius, karena ini kan satu utuh ya. Harganya waktu itu lumayan banget dan aku berantem, aku bilang udah kaca aja. Gak usah pakai gini-gini, orang gak ada duitnya. Gak, katanya harus pakai ini. Jadi waktu itu kita ya nggak makan berapa bulan. Tak hanya rumah mewah Cinere, Asanti juga punya apartemen di kawasan elit Jakarta Selatan. Dan apartemen yang kini kerap ditempati itu merupakan gabungan dari 2 apartemen yang disatukan. Sudah pasti, harga yang dibayar Asanti mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Tinggal jam. Tapi guys, ini dijebol. Jadi kita 2 unit jadi 1. Nah, ini Arsya. Paling enak sebenarnya. Yang paling bagus sih. Keren. Keren. Yes, keren. Ini cowok.